Deng barat hati bek bajalan, dong cerita sesutunangan. Air mata jatuh di dermaga, tanpa katong tak pisah. Ombak subawa jauh, 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 tapi nona yang putar balik. Betapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Molinda, mahasiswa Tatris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5, akan mengulas mengenai fenomena sosial yang terjadi di area pertanian. Pembangunan pertanian pada hakikatnya termasuk prioritas utama dalam bernegara. Hal ini dikarenakan salah satu kebutuhan utama manusia adalah pangan. Jika pangan suatu negara mengalami defisit, maka keberadaan suatu negara tersebut dinyatakan dalam bahaya. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Salah satu aktivitas pertanian masyarakat pedesaan adalah kegiatan bersawah. The nation Sawah merupakan sebuah sejarah panjang kehidupan masyarakat karena sumber produksi makanan pokok manusia, with a million times khususnya di Indonesia. Dalam aktivitas masyarakat bersawah, tampak pula berbagai mekanisme yang dilakukan sebagai bentuk keterikatan masyarakat terhadap lingkungan. wonderland. Keberadaan lahan sawah memiliki banyak fungsi, baik untuk kehidupan manusia maupun lingkungan. Sawah dimaknai masyarakat bukan semata-mata tanaman ekonomis yang hasilnya menjadi patokan ekonomi keluarga. Sawah lebih identik sebagai bentuk ketahanan pangan masyarakat. Ini diperkuat dengan indikasi yang tampak bahwa pemanfaatan hasil sawah tidak untuk dijual. Manusia dan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya, merupakan sebuah sistem yang saling terkait satu sama lain. Setiap manusia harus memiliki pengetahuan tentang lingkungan tempat tinggalnya, memiliki kekuatan untuk memberdayakan lingkungan di sekitarnya, dan mampu mengubah bahkan tak jarang merusak lingkungan. Sebagai makhluk sosial, seorang individu perlu berinteraksi dengan individu lainnya dalam kehidupan bersama. Interaksi tersebut disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Berbeda dengan kontak sosial, interaksi sosial tidak didominasi oleh kontak fisik, melainkan oleh komunikasi sosial. Syaratnya, terjadinya interaksi sosial antara lain ada dua orang atau lebih, adanya tujuan bersama, dan adanya konsep pemahaman. Dengan kata lain, interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, termasuk di lahan pertanian. Selain interaksi sosial, terjadi pula interaksi dengan lingkungan alam, yaitu interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Interaksi sosial yang terdapat pada lahan pertanian padi terjadi antara sesama petani dan antara pemilik lahan dengan para pekerja yang mengelola dan menanam padi. Adapun bentuk interaksi sosialnya yaitu adalah kerjasama. Dalam hal ini, seluruh petani dan pekerja bekerja sama dengan saling membantu satu sama lain untuk menghasilkan padi berkualitas sehingga mendapatkan keuntungan yang sama rata. Di lahan pertanian padi, mungkin juga terjadi kompromi. Kompromi adalah bentuk akomodasi dalam upaya memperoleh kesepakatan di antara kedua belah pihak yang berselisih. Misalnya, ada perselisihan antara pemilik lahan dengan pekerja mengenai upah.
pemilik lahan merasa upah yang diberikan telah cukup dan sesuai dengan hasil tani, sedangkan para pekerja masih merasa kurang. Kedua belah pihak lalu berdiskusi agar hal tersebut tidak menjadi masalah dan tidak berdampak buruk. Akhirnya, diambil jalan tengah dengan menaikkan upah, tetapi jam kerjanya juga sedikit ditambah. Yang kedua, adanya interaksi dengan lingkungan alam di sawah. Interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi terjadi antara petani dengan lahan sawah yang digarapnya, mulai dari proses persiapan media tanam hingga pemanenan. Pada proses persiapan, petani harus memastikan tanah bebas dari gulma dan rumput liar. Kemudian, dilakukan pembajakan untuk mempersiapkan tanah dalam keadaan lunak dan gembur agar cocok untuk ditanam. Setelah itu, persemaian dilakukan untuk menentukan bibit yang unggul. Proses selanjutnya adalah penanaman padi dan perawatan lahan hingga pemanenan. Semua proses tersebut merupakan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia dan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya, merupakan sebuah sistem yang saling terkait satu sama lain. Sehingga setiap manusia harus memiliki pengetahuan tentang lingkungan tempatnya berada, memiliki kekuatan untuk memberdayakan lingkungan di sekitarnya, dan mampu mengubah, bahkan tak jarang merusak lingkungan. Jadi, sawah tidak hanya sebatas lahan yang digunakan untuk menanam padi, tetapi juga dalam kegiatannya terdapat makna simbolik yang diyakini masyarakat sebagai bentuk komunikasi mereka dalam fenomena lingkungan. Masing-masing pemaknaan ini memiliki kontribusi yang besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang sampai saat ini tetap bisa hidup berdampingan dengan lingkungan alam. Sekian dari saya, terima kasih.